Salam jumpa kembali di channel Tati Action. Dalam video ini kita akan membahas cara membuat tabel di aplikasi Microsoft Word. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun, dan jika berpergian keluar, jangan lupa memakai masker. Yuk kita langsung saja ke penjelasan video ini. Tujuan pembelajaran yang disampaikan dalam video ini adalah para siswa dapat membuat tabel di aplikasi Microsoft Word. Dalam membuat tabel di Microsoft Word nanti terdapat nama baris dan kolom. Yuk kita simak penjelasannya. Pengertian baris pada tabel. Baris atau row adalah susunan dalam bentuk horizontal dari kanan ke kiri. Pada tabel di bawah bisa memperjelas yang dinamakan baris. Misal ditunjukkan di nomor 4, merupakan baris keempat. Pada tabel di bawah terlihat ada 6 baris yang ditunjukkan pada angka 1 sampai 6. Jadi, jika kalian ingin menghitung jumlah baris pada tabel, dihitung dari atas ke bawah. Pengertian kolom pada tabel. Kolom atau kolom adalah susunan dalam bentuk vertikal dari atas ke bawah. Pada tabel di bawah bisa memperjelas yang dinamakan kolom. Misal ditunjukkan di nomor 3, merupakan kolom ketiga. Pada tabel di bawah ini terlihat ada 4 kolom yang ditunjukkan pada angka 1 sampai 4. Jadi, jika ingin menghitung jumlah kolom pada tabel, dihitung dari kiri ke kanan. Berikut merupakan contoh soal tabel. Mari simak cara membuatnya di aplikasi Microsoft Word. Saya menggunakan Microsoft Word 2016. Jika kalian menggunakan seri Microsoft Word yang lain, tidak masalah karena sama saja dalam pembuatan tabel. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kalian klik bagian menu Insert. Kemudian klik bagian tabel. Nah, di sini terdapat kotak-kotak kecil. Bisa kalian membuat di sini dengan kalian sorot saja atau menggunakan menu Insert Tabel. Saya akan menggunakan Insert Tabel. Dalam soal tadi terlihat jumlah kolom dan jumlah barisnya sudah kita hitung. Jumlah kolom pada soal tadi terdapat 4. Kemudian jumlah baris atau row ada 6. Kita hapus saja atau kita bisa naikkan ke panah atas bawah di sini. Misalnya ini 6. Oke, kemudian untuk pengaturannya kita pakai auto saja, kemudian tekan OK. Nah, di sini sudah ada tabelnya, ada 4 kolom. Kita bisa sorot kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Dan barisnya ada 6. Kita bisa sorot baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, dan baris 6. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur lebar kolom atau lebar baris. Misalnya dalam soal tadi, untuk pada kolom yang pertama lebarnya kecil, kita bisa atur di bagian menu tabel tools. Pada saat kita membuat tabel akan muncul dengan menu tabel tools. Oke, kita klik bagian layout. Oke, untuk mengatur lebar kolom dan lebar baris bisa kalian atur di sini. Secara kalian ganti ukurannya. Atau kalau saya lebih cepatnya, kalian bisa menggeser di sini di bagian atas bagian penggaris atau lurelnya. Kita tarik saja, misalnya kalian klik di bagian
kolom yang ingin dikecilkan, kalian sorot dulu, kemudian kalian kecilkan. Oke, kalian kecilkan sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kalau sudah sesuai, kemudian kita akan mulai mengetik. Kita ketik yang sesuai dengan apa yang terdapat di soal. Untuk perpindahan ke kolom 1 ke kolom 2 bisa menggunakan tab pada keyboard kalian atau menggunakan mouse. Yuk, kita langsung saja membuat tulisan yang ada pada tabel di soal. Oke, kita sudah selesai menulis tulisan yang ada pada tabel di dalam soal. Yuk kita simak bagaimana cara menata tulisan atau perataan pada tulisan pada tabel. Untuk baris yang pertama, kita bisa atur untuk perataannya di bagian tengah, karena di soal tadi di baris pertama tulisannya berada di tengah. Kita sorot saja seperti ini, ada panah di bagian kiri, paling pojok kiri. Kita sorot dulu, atau bisa kalian blok seperti ini. Kemudian kita akan menuju di bagian menu tabel tools, di bagian layout, kemudian di bagian di sini ada namanya perataan atau arrangement. Kalian pilih di sini. Saya akan memilih bagian align center, jadi ada di paling tengah. Jadi tulisannya di tengah dan tengah. Di sini juga ada tengah kiri, ada tengah kanan. Tapi saya akan memilih di bagian tengah dan tengah. Oke. Kemudian di kolom yang bagian pertama untuk angkanya juga di bagian tengah. Kita blok saja, bisa kalian sorot seperti ini juga bisa. Sudah saya blok, kemudian saya pilih bagian tengah di bagian arrangement di sini. Oke. Kemudian juga di bagian jumlah, di bagian kolom keempat, tulisan juga di bagian tengah. Oke, kita blok dulu, kemudian diklik bagian tengah. Oke, untuk perataannya seperti itu. Kalian bisa sorot saja yang bagian mana yang akan untuk diatur. Oke. Kemudian tulisannya ini bisa kalian atur fontnya. Bisa kalian blok dulu semua. Misalnya kalian atur untuk tulisannya saya ganti kemudian dengan Arial seperti ini. Bisa kalian ganti di bagian home di sini. Kemudian ukuran juga bisa di sini. Kita kalian ganti 12. Nah, seperti ini. Oke, seandainya ini terlihat kolomnya terlalu kecil atau terlalu sempit atau barisnya terlalu sempit, bisa kalian atur lagi. Kalian pilih di sini ya, di sini bagian ini untuk ngeblok semua tabelnya. Di sini ada gambar seni panah kanan kiri di sini, kalian bagian pojok di sini. Nah, kalian pilih. Misalnya yang bagian di sini, yang bagian jumlah saya kecilkan. Kemudian untuk lebar barisnya saya akan lebarkan lebih dengan cara bisa dengan tarik di sini atau bisa di bagian layout di sini. Nah, untuk lebarnya bisa saya tambahkan
dengan cara di sini untuk menambah angkanya di sini. Nah, terlihat untuk lebar pada barisnya agak lebih besar. Oke, kita bisa lihat. Nah, terlihat di sini tulisannya tidak rata ya, ada yang tengah atas, ada yang tengah-tengah. Nah, yang bagian kolom barang dan harga di bagian kolom 2 dan 3 kita bisa atur supaya bagian kiri tengah kita blok dulu saja. Kemudian kita pilih tadi ya di menu tabel bagian layout. Kemudian kita pilih yang bagian bukan tengah-tengah tetapi bagian kiri tengah di area center left. Nah, kemudian yang bagian baris yang pertama, kemudian kita bisa tebalkan. Untuk cara menebalkan, kita klik bagian home. Kita di sini ada bold, kita bold saja. Oke. Demikian cara mengatur tulisan untuk perataan pada tulisan pada tabel serta mengedit tulisan untuk menjadi lebih besar atau menjadi kecil tulisannya atau mengganti jenis fontnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagaimana saat kalian membuat tabel jika ada penambahan kolom atau baris atau penghapusan atau pengurangan kolom atau baris. Yuk kita simak selanjutnya. Oke, seandainya dalam soal ini mungkin di bagian jumlah kita hilangkan kolom jumlah di kolom bagian 4, kita hilangkan untuk kolomnya dalam penghapusan kolom, kita bisa sorot dulu atau kita blok seperti ini yang kita mau akan hapus atau kita sorot seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian menu tabel atau di bagian layout, kemudian kita pilih bagian delete, kemudian kita delete kolom karena kita akan menghapus kolom. Kita delete. Nah, kolom yang tadi yang ada kita hapus sudah hilang karena kita sudah mendeletnya atau menghapusnya. Kemudian bisa juga untuk menghapus baris, kita juga harus mensorot baris yang akan kita hapus dengan cara kita sorot dulu baris yang ingin kita hapus, misalnya baris yang ketiga. Jika kita ingin menghapusnya, kita sorot dulu atau kita blok seperti ini juga bisa. Serah bagaimana kalian untuk memilih baris yang akan dihapus. Kemudian kita pilih bagian menu tabel tools, kemudian di bagian layout, kemudian pilih bagian delete, kemudian kita pilih delete rows karena kita akan menghapus baris. Kita delete. Nah, baris ketiga akan menjadi hilang. Oke, itu penjelasan cara menghapus kolom atau baris. Selanjutnya, kita akan mengembalikan jika menambah baris atau menambah kolom. Seandainya kita akan menambah baris di bagian pupil hitam dan penggaris, oke, kita bisa pilih di bagian, misalnya saya akan memilih di bagian yang kolom nomor ini ya, kolom nomor 4 di bagian penggaris. Saya akan menambahkan kolom di atasnya. Kalian tinggal klik di sini, tinggal kalian sorot dulu, kalian blok dulu. Kemudian kita klik bagian tabel tools, kemudian layout, jangan lupa, kemudian klik bagian insert, kemudian kita pilih yang insert above jika kalian menambahnya ke atas. Kalau insert below itu menambahkan ke bawah.
Oke, saya akan menambahkan ke atas karena saya menambahkan baris di antara di bagian pulpen hitam dan penggaris. Oke, saya klik bagian insert above untuk menambahkan ke atas. Nah, di sini saya sudah menambahkan baris lagi di bagian antara pulpen hitam dan penggaris di sini. Oke, begitu juga jika kita menambahkan kolom. Nah, kita sorot dulu bagian kolom yang kita tambahkan. Oke, kemudian misalnya di bagian harga saya akan menambahkan kolom di sebelah bagian kanan. Kita pilihnya di bagian di sini ya, insert right. Kalau menambahkan di bagian kiri kita pakainya insert left. Karena saya ingin menambahkan kolom di bagian harga sebelah kanan, saya memilih insert right. Oke, sudah muncul kolomnya. Oke, saya kembalikan lagi tadi ya, sesuai dengan soal saya ketikkan lagi. Oke, kita selesai membuat tabel di aplikasi Microsoft Word. Tadi juga saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengatur dan mengedit tulisannya dan perataannya, dan kemudian saya juga menjelaskan cara menambah atau menghapus kolom atau baris. Oke, semoga kalian simak dengan baik-baik. Demikian cara membuat tabel di aplikasi Microsoft Word. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat mencobanya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen di video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.